Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana keadaan anak-anak Bapak? Semoga selalu sehat, selalu di dalam lindungannya, sehingga kita dapat terus belajar ya anak-anak. Jadi pada kesempatan pagi kali ini, Bapak hendak menyambung materi minggu kemarin kita, yaitu materi prestasi dari Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah membahas masalah prestasi Khalifah Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan membahas mengenai Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi lalu apa saja prestasi-prestasi dari khalifah tersebut? Nanti akan kita bahas satu persatu ya anak-anak Bapak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita terlebih dahulu untuk berdoa untuk mengambil berkah pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, setelah kita selesai berdoa, kita akan langsung masuk ke materi. Yaitu sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengulang atau review ya anak-anak sedikit materi dari minggu kemarin, yaitu prestasi-prestasi dari Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Bapak akan mengulangi sedikit materi minggu kemarin, yaitu prestasi-prestasi yang dicapai oleh khalifah tersebut. Jadi prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar adalah, yang pertama adalah memerangi kelompok pembangkang atau yang tidak mau membayar zakat ya anak-anak. Yang kedua adalah munculnya nabi-nabi palsu, dan yang ketiga adalah kodifikasi Al-Qur'an, dan yang keempat adalah perluasan wilayah. Nah, jadi itu prestasi-prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun prestasi-prestasi dari Umar bin Khattab adalah, yang pertama itu perluasan wilayah. Itu yang kedua, pengaturan pemerintahan dan keuangan negara. Yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Nah, jadi tiga tersebut prestasi-prestasi dua khalifah tersebut, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi langsung saja kita akan memasuki materi selanjutnya, ialah khalifah dari Utsman bin Affan. Nah, jadi apa-apa saja yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan, jadi akan kita bahas bersama-sama. Prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi atau pengumpulan mushaf Al-Quran yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Yang kedua, perluasan wilayah Islam sampai Azerbaijan. Yang ketiga, renovasi Masjid Nabawi. Yang keempat, pembentukan angkatan laut yang tangguh. Pada masa Khalifah Utsman sudah dibentuk armada angkatan laut yang sangat tangguh. Baiklah anak-anak Bapak, setelah kita tadi selesai membahas Khalifah Utsman bin Affan, selanjutnya ialah khalifah yang terakhir atau Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sepeninggal Utsman bin Affan ya anak-anak, dalam kondisi yang masih kacau pada saat itu. Nah, jadi kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, akan tetapi anak-anak ada beberapa tokoh yang menolak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi selama kepemimpinan beliau, apa-apa saja prestasi-prestasi yang dicapai oleh beliau, akan kita bahas bersama-sama. Pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa sehingga berkembang ilmu nahwu. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu muncul ilmu bahasa nahwu. Itu ulama, tokoh yang mencetuskan adalah Abu Aswad Ad-Duali. Baiklah anak-anak Bapak, Bapak akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan kita tadi, mengenai dua khalifah tadi. Yang pertama Khalifah Utsman bin Affan,
dan yang kedua Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh para khalifah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap generasi itu memiliki kelebihan-kelebihannya masing-masing. Jadi tinggal kita saja lagi yang mau atau tidak mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan beberapa soal pengulangan untuk adik-adik belajar di rumah. Yang pertama adalah soal tersebut, sebutkan dan jelaskan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu yang soal yang pertama. Yang kedua adalah mushaf yang paling terkenal pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu bernama mushaf apa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu 3 soal tersebut. Baiklah anak-anak Bapak, untuk mengumpul soal tadi dikumpulkan pada tanggal 19 sampai minggu depan ya. Jadi nanti kalian dikumpulkan sama ibu atau sama bapak sendiri, nanti dikumpulkan berbentuk foto, nanti dipoto ya anak-anak. Jadi demikian dari bapak, salah hilap mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.